Sebagai negara tropis dan negara rawan bencana seperti longsor dan banjir, Indonesia jelas membutuhkan kehadiran pohon dan tumbuhan. Sangat strategis kehadirannya dalam kehidupan guna mencegah kerusakan lingkungan. Presiden Joko Widodo terus menekankan betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dalam berbagai upaya seperti reboisasi sebagai pencegahan terjadinya bencana alam. Kita menanam pohon, kita itu sedang menanam doa, menanam harapan, menanam kerja kita semuanya untuk keberlanjutan hidup generasi yang akan datang. Dan kita semua sudah melihat sendiri apa akibatnya bila kita tidak merawat alam. Main asal tebang pohon. Akhirnya bencana seperti banjir yang datang dan akan menyusahkan kita, menyusahkan rakyat. Penanaman pohon serentak menjadi salah satu agenda Presiden Jokowi dalam kepeduliannya terhadap lingkungan. Dalam kegiatan kali ini, Presiden Jokowi ikut andil dalam pemecahan Guinness Book of Record untuk kategori penanaman pohon secara serentak. Presiden Jokowi salah satu penanam dari 5.500 orang lainnya yang akan menanam sekitar 238.000 batang pohon dalam 1 jam, terdiri dari 200.000 pohon kalidra dan 38.000 pohon jati. Ditanam oleh para pelajar Indonesia dan anggota Koperasi Produsen Bumi Hijau di area seluas 23 hektar. Penanaman pohon serentak itu diselenggarakan dalam rangka peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional 2016. Diselenggarakan di Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Presiden Jokowi meminta gerakan menanam pohon harus disertai pemeliharaan yang konsisten agar kawasan penghijauan yang baru terbukti secara nyata. Inilah model-model yang terus kita cari. Jangan sampai kita sering berbicara menanam 1 miliar pohon, menanam 1 juta pohon, udahlah nggak usah ngomong yang tinggi-tinggi seperti itu. Ini kalau 238.000 dipelihara, bisa hidup semuanya ya sudah. Itulah yang kita inginkan. Nggak usah sampai juta-jutaan, miliar-miliaran, tapi yang hidup hanya 2. Itu apa? Kepedulian Presiden Jokowi terhadap lingkungan juga ditularkan kepada para tamu negara. Penanaman bibit pohon sebagai acara wajib saat menerima kunjungan kenegaraan. Seperti saat kehadiran Raja Salman pada 2017 silam, bersama Presiden Jokowi menanam pohon kenangan khas Kalimantan, yakni pohon ulin. Penanaman dilakukan di halaman belakang Istana Merdeka, Jakarta. Ulin merupakan salah satu jenis kayu hutan tropikal basah yang tumbuh secara alami di wilayah Sumatera bagian selatan dan Kalimantan. Pohon ini dipilih karena diyakini bahwa jenis kayu pada pohon ulin merupakan kayu yang kuat. Presiden berharap hubungan kedua negara selalu terjalin kuat seperti pohon ulin. Banyak hal positif dari tradisi menanam pohon ini. Selain tujuan melestarikan lingkungan, momen ini juga bisa dipakai untuk memperkenalkan tanaman endemik Nusantara. Di sisi lain, bisa dijadikan kampanye gerakan penyelamatan lingkungan agar lebih mendunia, menjadi penanda bahwa negara kita pun serius untuk merehabilitasi lingkungan dan hutan yang terlanjur rusak melalui gerakan penanaman pohon.
Kepedulian lingkungan juga ditunjukkan pada perhelatan Hari Pers Nasional 2020. Untuk HPN 2020 ini kami melakukan atau lebih fokus kepada lingkungan. Salah satunya penanaman pohon. Itu setiap ketua PWI dari daerah membawa masing-masing bibit khusus dari daerah masing-masing, spesial dari masing-masing, yang kemudian ditanam di sini nanti bersama Bapak Presiden. Di kawasan ini nanti akan dibangun hutan spesies endemik Indonesia. Tak hanya sekedar memperingati Hari Pers Nasional, Presiden Jokowi juga meresmikan Hutan Pers Taman Spesies Endemik Indonesia. Peresmian ini ditandai dengan penanaman pohon marsawa di Komplek Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Marsawa bisa disebut pohon raksasa karena dapat tumbuh setinggi 50 meter dan diameter lebih 1 meter. Adapun pohon marsawa yang secara simbolis ditanam Presiden sudah berusia sekitar 16 tahun. Pohon ini tumbuh di hutan Borneo yang dinilai perlu dilestarikan. Pohon ini termasuk pohon endemik dari 169 jenis di Indonesia yang ditanam di sini. Orang nomor 1 di Indonesia ini juga meresmikan kebun bibit desa di lokasi yang sama. Kegiatan peresmian Hutan Pers Taman Spesies Endemik sebagai salah satu bentuk nyata rehabilitasi hutan dan lahan di lahan kritis serta lahan kosong sebagai upaya pemulihan lingkungan. Pusair adalah salah satu dari 4 institusi penelitian dan pengembangan di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kampus Pusat Pusair terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 139 Bandung, Indonesia. Kampus Pusat Pusair terdiri dari 4 bangunan dengan fungsi yang berbeda. Bangunan utama berfungsi melaksanakan pengelolaan yang terbagi menjadi 4 tata bidang. Selain bangunan utama, terdapat 3 balai penunjang dengan laboratorium khusus yang terdiri dari Balai Hidrologi dan Tata Air, Balai Hidraulik dan Geoteknik, serta Balai Lingkungan Keairan. Selain di Bandung, Pusair juga memiliki 5 balai yang tersebar di seluruh Indonesia. Balai Litbang Pantai yang terletak di Buleleng, Balai Litbang Rawa yang terletak di Banjarmasin, Balai Litbang Sungai yang terletak di Surakarta, Balai Litbang Sabo yang terletak di Yogyakarta, dan Balai Litbang Irigasi yang terletak di Bekasi. Tugas utama Pusair adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya air. Fungsi Pusair adalah melaksanakan implementasi teknologi, uji laboratorium dan lapangan, evaluasi, standar dan pedoman, kerjasama dan pengelolaan dan edukasi. Pusair menghasilkan produk unggulan dalam bidang sumber daya air yang digunakan oleh pemerintah, perusahaan dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup. Produk unggulan Pusair 2017 adalah cleaning saluran irigasi yang memberikan efisiensi terhadap saluran irigasi, Saboda Mikromodular,
yang mengurangi angkutan sedimen dari darat ke sungai, blok beton terkunci yang berfungsi sebagai pelindung struktur terhadap gerusan air. Pusair selalu berdedikasi sebagai pionir pembangunan sumber daya air untuk kesejahteraan bangsa Indonesia yang bersinergi dengan agenda prioritas Nawacita. Tanah longsor kerap kali terjadi saat hujan lebat dan banjir menerjang sejumlah daerah rawan. Fenomena ini biasa dihadapi oleh masyarakat yang tinggal di wilayah perbukitan. Salah satunya, tanah longsor sempat menerjang masyarakat yang tinggal di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Setidaknya ada 10 desa terisolasi, lebih dari 500 unit rumah rusak, serta ribuan warga mengungsi. Nah, wilayah ini sebagian besar daerahnya adalah bekas HGU yang telah berakhir masanya pada tahun 2000-an awal. Akibat dari terbengkalainya lahan tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat dengan bercocok tanam, terutama tanaman semusim berupa tanaman hortikultura. Akibatnya apa? Akibatnya ke daerah-daerah yang kemiringannya lebih dari 30 derajat tersebut sangat mudah longsor, dan ini tidak bisa ditangani dalam waktu yang sangat singkat. Pemerintah pun melakukan upaya percepatan pasca bencana. Warga desa membuat dam penahan erosi yang dibangun dengan konstruksi bronjong batu yang lolos air. Tak hanya bangunan fisik, sebagai upaya mitigasi bencana, Presiden Jokowi juga melakukan pendekatan vegetatif. Selepas melakukan peninjauan lokasi terdampak bencana longsor di Harkat Jaya, Presiden beranjak menuju Desa Pasir Madang yang berjarak sekitar setengah jam dari lokasi peninjauan untuk melakukan kegiatan penanaman bibit di kebun bibit desa. Secara khusus, Presiden Jokowi meminta masyarakat setempat agar memanfaatkan tanaman bernilai ekonomis serta tidak merusak tanaman pencegah longsor, yakni penanaman agroforestry berupa vetiver. Tanaman vetiver sendiri bekerja layaknya besi kolom bangunan yang masuk menembus lapisan tanah. Sedang kita kembangkan secara besar-besaran vetiver. Kita ada stok 50 juta bibit vetiver seperti ini, yang terus akan kita bawa ke daerah-daerah yang sering longsor. Vetiver sangat mudah dikembangbiakan. Disebut mampu mengurangi erosi pada tanah yang mudah terkikis dan tidak stabil, khususnya pada lereng yang curam. Vetiver diketahui sangat dalam dan masif. Panjangnya dapat mencapai 3-4 meter hanya dalam kurun 1 tahun setelah ditanam. Hal itu membuat vetiver mampu mengikat tanah dan sulit dihanyutkan oleh arus yang deras. Saat vetiver ditanam rapat, tanaman pagarnya yang lebat berguna untuk menyaring sedimen sebagai penyebar air. Manfaat lain ialah menyerap karbon, pangan ternak, mengusir hama, bahan atap rumah, dan bahan dasar kertas. Kekuatan secara individu, satu akar itu sama dengan 1/6 kawat kecil, tapi kalau itu banyak sekali, itu bisa cukup luas. Karena apa? Sistem perakarannya juga dalam, melebar, dan apalagi kalau kita tanam dalam waktu 6 bulan itu bisa panjangnya bisa mencapai 1,5 meter. Itu kalau misalkan tanahnya cukup. Tak hanya vetiver, pemerintah telah menyiapkan kurang lebih 92.000 bibit tanaman produktif lainnya untuk ditanam di kawasan ini.
Bibit tanaman tersebut terdiri dari tanaman yang memiliki nilai ekonomi seperti jengkol, durian, sirsak, hingga petai, dan tanaman yang berfungsi untuk memperbaiki ekosistem. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 1,9 triliun rupiah untuk seluruh Indonesia pada tahun 2020. Pemerintah juga telah memetakan tidak hanya daerah yang terkena bencana, tetapi juga daerah lain yang berpotensi mengalami kerusakan ekologi. Kita tidak mungkin menghentikan bencana alam, namun kita bisa mempersiapkan diri dengan pengetahuan untuk meniadakan banyak korban. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai tulang punggung dalam pembangunan infrastruktur tentu perlu didukung sumber daya manusia yang mampu menghadapi tantangan global dan revolusi industri 4.0. Melalui peran pengembangan Badan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus mengembangkan dan mencetak SDM berkompeten. Dalam pelaksanaan tugasnya, BPSDM didukung oleh Sekretariat Pusat serta didukung Balai Diklat, mengembangkan SDM PUPR yang kompeten dengan merancang dan melaksanakan program pengembangan kompetensi SDM secara sistematis, mulai dari gap kompetensi dan kinerja. BPSDM telah mendesain kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan unit organisasi dan menjawab permasalahan di lapangan, serta pelatihan untuk memperbaiki gap kompetensi. Kegiatan pelatihan lebih difokuskan pada materi 70% praktek di lapangan atau on-the-job training, 20% tutorial, dan 10% teori. Sedangkan bentuk mode pelatihan yang diterapkan ada pelatihan dalam kelas, pelatihan e-learning, pelatihan blended learning yang menggabungkan e-learning dan klasikal, juga dikembangkan sistem belajar mandiri melalui aplikasi Simantu. Yang tidak kalah penting, BPSDM juga telah mengembangkan program pelatihan sertifikasi kerjasama dengan asosiasi profesi. Kemudian untuk mendukung revolusi industri 4.0, BPSDM juga terus berinovasi, yaitu dengan mengembangkan aplikasi Simantu, Simentor, e-pelatihan, Simerit PUPR, serta aplikasi lainnya yang mendukung pengembangan SDM. Untuk lebih meningkatkan kualitas SDM, BPSDM juga mengembangkan penerapan manajemen talenta dan pengembangan jabatan fungsional. Salah satu terobosan Kementerian PUPR adalah dengan mendirikan perguruan tinggi vokasi, yaitu Politeknik PUPR, yang bertujuan untuk mendukung pengembangan SDM dan percepatan pembangunan infrastruktur. Sebagai motor pembangunan infrastruktur, SDM Kementerian PUPR haruslah unggul, profesional, dan handal dalam menghadapi tantangan ke depan. Pencemaran air bersih akibat limbah domestik dan perilaku masyarakat semakin mengkhawatirkan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR membangun instalasi modern dan mutakhir untuk mengolah limbah. Menjaga sumber air bersih dan lingkungan yang sehat. Di Ibu Kota, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR bekerjasama dengan Japan International Corporation Agency atau JICA
Pemerintah bahkan melakukan upaya penyelamatan air Sungai Citarum, Jawa Barat dari limbah kotoran sapi perah. Saksikan program Indonesia Bangga episode pengolahan limbah hanya di PUPR TV. Kerusakan lingkungan tak hanya disebabkan oleh bencana alam saja, namun bisa juga karena ulah manusia. Sampah di Indonesia menjadi masalah yang sangat serius. Kepadatan penduduk dan taraf sosial masyarakat turut andil menyumbang produksi sampah dan pembuangannya. Tentunya permasalahan sampah tidak hanya terjadi di kota metropolitan, melainkan juga di kota kecil. Pasalnya Indonesia diperkirakan menghasilkan 60 juta ton sampah setiap tahunnya, di mana berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, komposisi sampah didominasi oleh sampah organik. Polusi sampah bisa membawa dampak buruk baik itu terhadap manusia maupun terhadap lingkungan. Terhadap lingkungan sendiri meliputi banyak hal dan salah satunya adalah pencemaran air. Pencemaran air dapat terjadi ketika sampah dibuang ke sungai dan bukan ke tempat sampah. Selain mencemari sungai, sampah juga menghambat proses air tanah, dapat pula mencemari tanah dan menjadikannya tidak sehat. Berbagai cara dilakukan untuk menuju Indonesia bersih. Banyak komunitas pencinta lingkungan secara swadaya mengampanyekan pembuangan sampah pada tempatnya hingga pengelolaan sampah secara bijak dan bertanggung jawab. Pemerintah juga tengah menggalakkan gerakan Indonesia Bersih di sejumlah daerah. Gerakan ini merupakan bagian dari gerakan revolusi mental dengan menitikberatkan kepedulian masyarakat untuk mengurangi sampah dari diri sendiri. Tak hanya itu, pemerintah juga meningkatkan infrastruktur dalam penanganan sampah. Melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan sejumlah revitalisasi tempat pemrosesan akhir sampah atau TPAS di berbagai daerah. TPAS Regional Banjar Bakula menjadi solusi masalah sampah di 5 kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. Di antaranya Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Laut. TPAS diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 7 Februari 2020. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan sore hari ini TPA Regional Banjar Bakula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sambutannya, Presiden mengapresiasi model pengelolaan TPA lintas kabupaten dan kota di TPA sampah ini. Diharapkan TPA ini menjadi role model untuk provinsi lain di Indonesia. Sampah akan terus bertambah sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk kita. Karena itu tempat pembuangan akhir atau TPA seperti ini perlu.
perlu ditata dengan baik, perlu memiliki fasilitas dan teknologi pengolahan yang modern, serta sistem pengelolaan dan manajemen yang baik. TPS Regional Banjar Bakula dibangun sejak 2017 dan mulai beroperasi pada Desember 2019 dengan menghabiskan anggaran sebesar 149 miliar rupiah. Luas keseluruhan lahan TPAS yang mencapai 15 hektar ini dapat menampung hingga 790 ton setiap harinya. Dihasilkan oleh 2,6 juta jiwa dari 5 kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. TPAS ini dilengkapi 4 sel landfill dengan luas total 8 hektar. Masa manfaat setiap sel TPA diharapkan bisa digunakan selama 10 tahun. Metode pengelolaan sampah yang digunakan pada TPA ini adalah sistem sanitary landfill, yakni dengan membuang dan menumpuk sampah di lokasi cekung, memadatkannya, kemudian menimbunnya dengan tanah. Sampah yang masuk ke tanah merupakan sampah sisa atau 30% dari sampah awal yang telah dipilah. Sampah kemudian dilapisi tanah. Pemilihan metode ini bertujuan agar ramah lingkungan, membuat kawasan di sekitar tidak tercemar oleh bau dari timbunan sampah. Selain itu, TPAS ini juga dilengkapi teknologi pengolahan air lindi berkapasitas 1,5 liter per detik. Untuk sampah cairan atau air lindi yang berasal dari sampah basah, air lindi terlebih dahulu diolah menjadi air bersih yang bebas zat kimia, sehingga tidak akan menyebabkan pencemaran lingkungan di sekitar TPA. Untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah, Kementerian PUPR juga memberikan bantuan alat berat kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupa 1 unit eskavator dan 1 unit loader. Untuk pengelolaan, TPAS akan dilakukan oleh unit pengolah teknis di bawah pemerintah provinsi. Demi kelancaran akses keluar masuk truk pengangkut sampah, pemerintah Provinsi Tengah menyelesaikan perbaikan pelebaran jalan akses. Selepas peresmian, Kepala Negara melakukan penanaman pohon meranti di sekitar lokasi TPA. Pohon meranti diketahui memiliki nilai ekonomis tinggi, sekaligus berfungsi dalam mengurangi dampak erosi, menyuburkan tanah, juga meningkatkan sumber cadangan air tanah. Pembangunan TPA Sampah Regional Banjar Bakula menjadi bukti nyata dukungan Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya dan Presiden Jokowi kepada pemerintah daerah dalam menjawab masalah sampah.